Halo kawan Scale Up, kembali lagi di Scale Up Podcast sama Ko Erwin. Hari ini kita kedatangan tamu, dia ini apa ya? CEO ya iya, entrepreneur ya iya, rohaniawan ya iya gitu ya. Pokoknya ini multi talenta, TikTokers juga ya bro ya. TikTokers juga. Ini adalah Mr. The One and Only Irwan Rosali. Thank you for having me. Terima kasih banyak. Kita rencananya sebenarnya 2-3 minggu yang lalu ya, cuman ya it's okay lah. Pending terus. Ya, ini sibuk banget nih Pak Irwan. Jadi lagi sibuk apa bro sekarang? Ya juggling around ya, maksudnya manage beberapa perusahaan. Sekarang yang paling difokusin adalah Ratu Pertiwi Group di bidang aksesoris sama bags and shoes buat wanita. Terus sama ya Superbean Family, kita punya TikTok. Udah hampir 1 juta ya follower ya? Baru 700.000. Baru ya, going there. Getting there. Doain ya. Siap. Tadi katanya alat-alatnya mirip sama kita ya, berarti kita bentar lagi juga 1 juta follower. Amin. Ya, minta di mentoring sama Suhu. Nah, dulu lu kan, kita di PET ya bareng ya? Yes. Nah, di PET bareng, lu di Kertin juga kan ya? Yes. Waktu itu ambil apa ya bro? Chemical engineering gua. Oke. Nah, kenapa ambil chemical engineering? Kayaknya jauh banget jalurnya sama sekarang gitu. Nggak tahu ya, gue karena sebenarnya Indorexa itu kan is a family company. Oke, you have the Indorexa ya? Ya, Oke. Indorexa adalah bisnis pertama. Nah, itu adalah family company dan memang di bidang chemical. Nah, jadi pada saat menentukan mau masuk jurusan mana, waktu itu ya kayaknya chemical itu menarik. Tapi gue nggak mau masuk chemistry karena kalau chemistry itu terlalu chemical banget gitu. Sedangkan gue suka hitungan dan bikin struktur dan segala macam, makanya gue ngambil yang chemical engineeringnya gitu. Dan yang nggak salah pilih juga sih sebenarnya. Jadi benar-benar di situ I like what I pilih waktu itu. Oke. Gitu. Nah, abis itu balik langsung bantu di Indorexa? Enggak. Jadi idealnya adalah waktu itu pengennya balik explore dulu kemana-mana. Jadi kita mau ya kerja di perusahaan-perusahaan yang jauh lebih besar dari Indorexa lah. Nah cuman waktu itu 3 tahun explore sana sini sampai akhirnya gue ada di satu perusahaan yang cukup besar dan karirnya lagi naik waktu itu. Tiba-tiba karena Indorexa itu pada saat itu masih dibilang perusahaan yang konvensional. Jadi ada 2-3 orang yang dipercayakan banget. Akhirnya dia yang running gitu. Nah ternyata orang yang dipercaya ini memutuskan untuk resign. Nah, jadi dia mau ya explore ke tempat lain yang perusahaan again lebih besar dan lebih menjanjikan lah karirnya. Nah disitulah makanya baru akhirnya gue ngobrol sama my parents. Gue pikir ya udahlah maybe it's time buat gue join balik gitu. Ya udah akhirnya masuk di situ. So it started as professional ya berarti ya? Iya. Di Australia atau di Indo waktu itu? Di Indo. Oh di Indo. Jadi gue balik dari Australia lulus langsung balik ke sini karena gue ngelihat kayaknya kalau di Indonesia kan business opportunity dan segala macamnya jauh lebih luas. Yeah. Dan lebih baik secepat mungkin untuk build relationship, network dan segala macam. That's why I came back immediately. Oke. Gitu. Oke. Nah ini gue agak bingung nih. Soalnya lu backgroundnya engineer yang kalau dulu ya kita anggap engineer itu agak nerd gitu ya. Tapi lu kayaknya nggak ada nerdy nih, bahkan jadi TikToker gitu. So do you consider yourself kayak lu tuh sebenarnya apa nih, entrepreneur atau memang engineer atau apa? Who is the real Irwan Rosali? Business owner kali ya, maksudnya gue entrepreneur lah ya. Dulu dibilang apakah gue dulu nerd, ya bukan nerd sih, mungkin lebih ke arah kaku dan ya everything it's all about hitungan dan segala macam. Nah cuman pas explore karir kan sebelum masuk Indorexa, nah itu kebanyakan di dunia sales. I see. Nah pas masuk ke Indorexa pun juga mulanya as a sales manager waktu itu. Sales manager gue nggak mau ya kan karena kan secara umur juga masih jauh lebih muda dan banyak orang-orang yang lebih experience lah di sana waktu itu. Jadi akhirnya udah gue masuk sebagai sales manager. Cuman ya dengan gue yang waktu itu masih sangat muda, energi masih luar biasa banyak. Semua gue hajar gitu, semua customer gue ketemuin, semua supplier gue ketemuin. Dan gue ngelihat kayak ya gue nggak bisa inilah ya, nggak bisa
ya definisi nerd itu atau definisi kaku itu nggak bisa gitu. Gue harus bener-bener ya ngobrol sama orang ini, gue harus membiasakan kayak dia. Ngobrol sama orang ini gue harus gimana caranya bisa masuk sama dia gitu. Jadi akhirnya ya after few years ya akhirnya jadi lebih fleksibel mungkin gitu. Gitu sih. Tapi kalau misalnya ditanya gue sendiri sebenarnya orangnya gimana? Gue sih lebih suka sendiri, nggak bukan party goers. Pengennya sendiri aja ya apa ya, introvert mungkin. Tapi orang kalau ngelihat nggak pernah bisa ngelihat gue sebenarnya introvert. Gue tuh orangnya sebenarnya introvert. Sama, gue juga sebenarnya introvert. Beneran nggak percaya. Orang-orang pada nggak percaya gitu. Oke. Iya. Ya, jadi akhirnya apa yang kita lakuin sebenarnya karena memang kebutuhan lah ya, mungkin ya. Kalau kita introvert terus ya gimana bisa berkembang banget gitu. Gitu sih. Maybe I think kayak gini ya, kayak sebagai engineer, ini kan kenapa nih Google sama banyak tech company ya, they're looking not for MBA students, ya kan? Yeah. They're looking for the tech students. I think kayak engineer itu actually ya itu help us to think secara terstruktur ya, maksudnya ya. Yes. Gitu. Ya jadi kita mau outgoing pun dalam tanda kutip ketemu customer A, B, ya kita outgoing tapi the way we think itu udah terstruktur ya berarti ya. Yes, itu benar. Dan yang kedua adalah kita nggak bisa, contoh nih misalnya gua ngerti secara teknis ini. Terus pas gua ngobrol sama lu yang nggak ngerti teknis, gua ngejelasinnya secara teknis. Ya lu nggak mudeng lah. Jadi akhirnya gua memaksakan diri untuk akhirnya sesuatu hal yang sangat teknis, sangat dalam, gua harus jelaskan dengan bahasa awam sehingga lu bisa ngerti. Nah itu menyebabkan gua nggak kelihatan nerd gitu. Gitu. Padahal kalau dari awal gue udah ngomong teknis, detail segala macam, kan udah males gue ngomong sama Irwan. Betul. Itu sih. Oke. Jadi lu sekarang masih di Indoreksa atau udah itu? Masih. Jadi Indoreksa itu masih terus dijalankan pastinya. Itu actually my namanya family company, itu sesuatu hal yang harus gue pertahankan dan harus terus gue kembangin. Cuman the thing dimana kenapa gue nggak harus fokus banget sama Indoreksa doang adalah karena ya gue build tim gitu, gue bangun timnya. Nah kalau misalnya timnya udah solid, semuanya sudah bisa berjalan dengan sangat baik, nah then only gue menjalankan yang lain-lain gitu. Kalau enggak ya akhirnya gue jadi kelibet sendiri kan. Betul. Gitu. Kuncinya di tim sih. Betul. So you have a good team now in Indoreksa. Yes. After 15 years? 15 years. Okay. Jadi gue paling lama tuh pokoknya dalam dunia entrepreneur dan berbisnis itu memang paling lama di Indoreksa. Itu 15 tahun. Itu benar-benar mengubah gue banget. Dari tadinya gue yang nggak tahu bagaimana membangun tim dan ya tadi gue bilang kan gue mulai dari sebagai sales manager kan. Pas jadi sales manager ya ngelakuin semua, terus gue masih ingat banget dulu awal-awal tuh ya. Gue pas masuk gue ngeliat kayak kenapa kok timnya kelihatannya pada sibuk banget ya? Maksudnya lu bisa ngeliat kan kalau satu perusahaan tuh dinamis atau enggak gitu. Nah kalau gue ngeliat pas gue masuk kok kayak perusahaan Indoreksa ini kenapa kok nggak dinamis gitu? Semua orang kelihatan sibuk tapi nggak dinamis. Kayak ya semua orang sibuk masing-masing mundane aja. Ya mundane ya. It's like day to day thing gitu ya. Yes. Yang dia sibuk di pojok sono sama depan komputer, yang satunya lagi juga sibuk. Terus gue bilang kok kayak something wrong gitu. Nah itu waktu itu kan masih konvensional kan. Jadi satu orang satu komputer udah gak nyambung kemana-mana. Akhirnya gue bikin server segala macam kan supaya akhirnya nyambung bla bla bla. Nah terus gue iseng tuh. Gue taruh satu software yang gue bisa ngeliat screen mereka. Karena gue pengen tahu dong mereka sibuknya apa kan. Pas gue ngeliat yang di sini lagi nonton film Korea. Terus yang di sana lagi sibuk main kartu yang zaman dulu kan kalau di Windows PC kan itu ada solitaire. Kartu. Iya, gue bilang solitaire benar. Di situ kayak oke gitu, alarm not. Nah di situ lah akhirnya gue mulai beresin structure segala macam, terus dari sales manager gue akhirnya naik jadi sales director. Nah pas jadi sales director gue ngeliat gue nggak bisa hanya ngeliat sales, gue harus ngeliat divisi-divisi lain. Akhirnya gue naik sebagai CEO. Tapi pas gue naik jadi CEO, yang gue ngelewatin 3 stage CEO tuh waktu itu. Jadi yang pertama karena gue sekali lagi banyak energi dan segala macem. Jadi apapun gue lakukan kalau belum ada orangnya gue yang lakuin. Kalau orangnya kurang oke gue lakuin lagi supaya lebih baik. Bla bla bla. Pokoknya semua gue lompat-lompat dari satu divisi ke divisi lain. Akhirnya gue baru sadar gue jadi CEO-nya adalah Chief Everything Officer. Beda sama aku ya.
Kalau aku CEO juga, Chief Entertainment Officer. Nah, enak tuh kalau kayak gitu tuh. Lu cuma perlu entertain doang tapi semua jalan gitu ya. Gila itu bener, tapi capek banget sih. Capek. Nah, tapi abis itu lama-lama gue tahu kalau itu capek, berat banget, dan itu terjadi bertahun-tahun ya, karena gue nggak aware kalau gue sebenarnya wasting a lot of time karena I try to build everybody, tapi kalau nggak bisa gue yang lakuin semua sendiri. Tapi akhirnya perusahaan berkembang, nggak tambah berkembang, tambah berkembang, tambah agresif, terus abis itu akhirnya gue udah mulai sadar tuh, gue nggak bisa nih jadi chief everything officer karena apapun yang gue kembangin ujung-ujungnya hanya sebesar 2 tangan gue, gitu. Ya udah akhirnya gue aware itu, akhirnya gue coba bangun tim. Gue mulai rekrutmen, nah akhirnya dapet lah orang-orang yang lebih bagus, akhirnya gue bisa delegate lebih banyak. Nah baru yang kedua nih, gue berpikir enggak, sekarang gue punya tim itu udah bagus. Yang kedua yang gue perlu adalah data. Semua data-data yang ada harus dikumpulin sedemikian rupa sehingga jadi business insight. Nah disitulah akhirnya gue jadi CEO yang kedua, Chief Excel Officer. Waduh, keren. Ya kesannya keren, tapi kalau sekarang gue bilang goblok banget sih gue dulu. Bukan CEO, Chief Analyst Officer, CAO lo mesti. Ini enggak, jadi bener-bener gue bangun itu Excel sedemikian rupa sehingga satu Excel nyambung ke Excel, jadi kayak semacam ERP system gitu. Karena kenapa? Karena gue coba bangun, coba explore, cari software yang ada di luar sana, mahal-mahal luar biasa, dan waktu itu kita masih belum di level itu gitu, untuk ngambil SAP dan segala macam. Kalau engineer kayaknya gitu, lu mahal gue buat sendiri. Ya mungkin itu kayaknya. Nah akhirnya karena itu terjadi, jadi Excel ada rusak sedikit, yang dicari siapa? CEO. Akhirnya gue beresin begitu, gue bilang nggak, this is wrong, this is totally wrong. Baru akhirnya gue memutuskan untuk ya udah, gue build. Gue build sistem, gue hire lagi beberapa orang-orang, programmer dan whatsoever gitu ya, untuk bangun itu. Tim pertama failed, tim kedua failed, akhirnya tim ketiga yang kita bangun, and it works so well. Gue tahu apa yang gue mau, gue minta mereka bangun, akhirnya jadi. Nah akhirnya itu jadi beres, baru deh akhirnya gue menjadi CEO yang benar, Chief Empowering Officer. Keren banget. Ya itulah repotnya. Jadi kalau gue lihat ya, ini kalau di kayak cash flow quadrant ya, Robert Kiyosaki ya, you actually started as employee kan, awalnya gitu. And then you started at S ya, cuman bukan kayak self-employed perusahaan kecil, ya udah lumayan lah ya, middle company ya gitu ya. Tapi now you have become a B gitu, business owner gitu kan. Well ya kayak bisnisnya kan sekarang basically kan Indorexa gue lihat udah lu tinggal kan, tanda kutip gitu ya, you still control it gitu. Tapi lu nggak harus running day to day operationnya kan di Indorexa, dan it works gitu. Jadi pertama-tama berarti kalau gue lihat yang lu bikin itu is the change in mind shift ya berarti ya. Lu punya mindset itu lu bener, change in mindset ya berarti ya. Mindset dulu yang paling penting. Ketika mindset lu berubah, maka lu bisa keluar tuh dari zona S ke zona B gitu. And it's not easy ya. Kan ceritanya nggak seenak kayak lu bilang kan, wah tim 1, tim 2, tim 3, pasti lu berdarah-darah juga kan pas lagi bangun itu kan. Gila ya, itu masa-masa dimana banyak banyak kekesalan, banyak kesedihan gitu. Hard eating lah ya. Iyalah. Makan hati. Oh iya. Hard eating. Oke, gue dapet terminologi baru. Hard eating. Ya hard eating banget gitu. Yes. Nah maksudnya, apalagi lu bangun tim ya, apakah lu hire tim langsung timnya bagus kan? Enggak juga. Betul. Iya. Nah terus abis itu akhirnya pas timnya nggak bagus, apa yang lu lakukan? Akhirnya paling cara tercepat adalah lu lagi yang take over. Nah itu terjadi berkali-kali sama gue. Sampai akhirnya gue bilang nggak bisa. Pokoknya kalau tim nggak bagus, gue harus cari tim lain. Tim nggak bagus, gue cari lagi tim lain. Selama timnya nggak solid, gue nggak akan expand ngapa-ngapain. Karena at the end of the day jadi gue kena sendiri. Nah ini nih salah satu target gue nih sekarang. Ketika gue bangun organisasi, everyone should be replaceable menurut gue. Benar. Ya termasuk gue. Yes. I have to be replaceable. Kalau gue nggak replaceable, secara pride enak. It serve our pride, ego kita tuh, gila gue dibutuhin gitu. Cuman sebenarnya lu tuh tolol gitu, karena lu tuh jadi semua lu yang sibuk sendiri gitu. Iya, benar banget. Jadi gue selalu bilang sama orang-orang, kalau nggak ada gue, terus ini perusahaan tiba-tiba slow down atau nggak bagus, that means I failed. Jadi ada gue nggak ada gue, ini perusahaan harus bisa bukan cuman hanya berjalan, tapi harus bisa berkembang. Itu udah pasti.
Nah, cuman dengan adanya gua, hopefully bisa lebih mengembangkan lebih besar lagi. Itu sih. Ya. Bentar lagi IPO ya. Amin. Gue sih amin-aminan aja. Ada rencana atau secret? Belum ini sih. Belum memikirkan ke sana. Pokoknya kita kembangin terus aja. Visi kita yang kita lagi mau capai adalah menjadi top 3 most preferred supplier. Ini ngomong Indoreksa ya. Jadi top 3 most preferred supplier. Di mana kita pengen Indoreksa menjadi salah satu local pride lah. Karena lawan kita adalah multinational. Orang-orang yang memang ya brand-brand luar yang setup di sini dan dengan orang-orang yang jauh lebih hebat, CEO, C-level semuanya orang dari luar. Nah gue pengen melihat kalau misalnya kita tuh nggak kalah sama mereka. Gitu. Facility yang kita kasih sama tim kita pun juga nggak kalah compared sama mereka. Gitu. Nah, tinggal masalah standarnya terus kita naikin. Itu dulu lah. Kalau itu terjadi mah nanti mau IPO mau apa itu. By product aja lah ya. Yes. Okay. So jadi abis Indoreksa ya 15 years of struggle and hard work. Jadi sekarang udah ada teman CEO juga ya. Yes. Teman CEO itu on the process lagi bagusin Indoreksa atau pas udah bagus baru lu bikin teman CEO? Pas sudah bagus. Sudah bagus. Ya, tapi Indoreksa terus lebih bagus lagi setelah gue bangun teman CEO. Tapi sebenarnya teman CEO itu apa ya? Keinginan hati sendiri sih. Bukan apa? Maksudnya gue melihat berkaca dari pengalaman gue. Hobi ya? Enggak juga, tapi lebih ke arah passion membantu orang lain. Karena gini, it took me 15 years untuk membuat Indoreksa jadi seperti sekarang. Gitu. Terus gue ngeliat gue yakin banget banyak orang-orang lain, CEO lain yang juga memiliki struggle yang sama. Dan kalau misalnya akhirnya mereka harus cobain sendiri lagi sama seperti yang gue lakukan, trial and error sana sini segala macam, it maybe take them another 15 years. Jadi makanya gue pikir gue udah punya sesuatu hal yang stabil nih. Secara struktur, tim itu harusnya seperti apa, sistem harusnya seperti apa, komunikasi antar orang harusnya seperti apa. Ya might as well ini yang gue lakukan untuk gue bisa duplikasi ke banyak perusahaan-perusahaan lain. Cara branding harus seperti apa, itu semua itu gue bisa duplikasi ke perusahaan-perusahaan lain. Membantu CEO lain. Nah itu, that is actually my passion, my calling gitu. Kayaknya I like to help other business owners gitu. Jadi makanya akhirnya gue create teman CEO. Jadi semua konsep itu gue masukin di teman CEO untuk akhirnya, namanya juga teman CEO kan, membantu para CEO itu untuk gak lagi menjadi Chief Everything Officer. Makanya tagline-nya adalah teman CEO, Chief Everything Officer, no more. Amin. Keren. Amin. Yes. Nah teman CEO ini sifatnya apa? Is it like consultation atau you actually jadi outsource the management of the company atau gimana base-nya? Lebih ke arah products, ada yang produk secara produk, ada yang jasa, tapi kita nggak terlalu banyak consultation karena yang kita lihat juga akhirnya pada saat kita consult other people ya either that people understand dan bisa kerjain atau enggak gitu. Dan itu lebih berat menurut gue buat orang itu ya. Jadi yang kita lakukan lebih karena kita punya jasanya, kita punya produknya. Kalau lu mau kita lakukan, kita implementasi. Contoh yang paling pertama pasti sistem kan. Jadi secara software, kita punya software yang tadinya gue bangun buat Indoreksa. Tapi pas gue bangun buat Indoreksa, gue udah mikir ini harus dibangun bukan cuma buat Indoreksa doang. Harus bisa buat banyak perusahaan-perusahaan lain. Jadi kita harus bikin ini fleksibel, gampang di customize dan disesuaikan dengan bisnis yang berbeda-beda. Jadi kayak ERP, is it ERP? Salah satunya bisa ERP. Jadi kita ada functionnya sebagai ERP bisa, HRIS bisa, asset management juga ada. Gitu. Jadi makin lama terus makin banyak gitu. Tapi mereka nggak perlu hire beli the whole thing karena it will be very expensive kan. Sesuai kebutuhan aja. Kalau misalnya memang budgetnya masih kecil ya lu ambil satu fitur ini dulu. Tergantung lu butuh yang mana. Lu mau mantau sales, mau mantau HR, mau mantau aset, atau mau benar-benar ERP-nya di setup. Jadi seperti itu sih. Jadi benar-benar ujung-ujungnya adalah kita bikin sistem yang dimana akhirnya when you wanted to decide something, data itu udah ada. Gitu, lebih ke arah situ. Nah jadi akhirnya kita bantu orang berbeda-beda nih. Ada yang memang di bidang ERP, ada yang akhirnya untuk HR, untuk payroll, attendance, segala macam. Juga ada juga yang untuk asset management, memastikan semua laptop itu, gue ada 30 laptop, ada di siapa aja dan kalau rusak gimana. Nah itu baru sistem kan, itu yang sistem. Yang kedua bangun tim itu kita ada jasa rekrutmen.
Jadi di mana kalau misalnya lu butuh orang, karena gini, pada saat lu rekrut, jangan akhirnya rekrut itu cuman ngiklan akhirnya cuman 10 aplikan, akhirnya 10-nya nggak terlalu bagus, tapi karena lu nggak ada pilihan lain, lu harus pilih the best out of the 10. Nah, gue nggak mau gitu. Gue pokoknya kalau melakukan rekrutmen itu harus pastikan gue dapat ribuan CV. Jadi gue ngiklan kemana-mana, dapat ribuan CV, disortir dengan benar, akhirnya dapat puluhan good candidate, baru di interview, habis interview paling cuma dapat 3-5 doang, habis itu di psikotes lagi. Itu pun belum tentu dapat 1. Jadi kita benar-benar punya rekrutmen yang begitu ketat karena again, team is the key. Yes. Jadi makanya itu dilakukan. Nah, makanya kalau perusahaan-perusahaan yang nggak punya HR besar untuk bikin seketat itu kan susah. Betul. Makanya teman CEO akhirnya kita create, ya udah kenapa nggak kita bikin satu recruitment services di mana kita akan cariin yang the best dengan hasil psikotes yang bagus, then you interview again, if you like it then only you pay. Nah, itu satu hal juga. Nah, terus selain itu ya yang ketiga yang gue setup di awal kan di Indoreksa, gue setup server apa segala macam supaya semua saling interconnected. Nah, itu yang kita lakukan juga. Gitu. Jadi kalau ada laptop masalah apa segala macam, network, server segala macam, nah kita punya servicesnya. Dan yang keempat branding. Social media management, ngiklan di mana dengan KOL bla bla bla. Udah sih fokusnya 4 itu terutama. Jadi ini end to end service ya berarti ya? Yes. Yes, end to end service. Jadi kita nggak mau consultation, tapi lebih ke arah ya lu perlu dibantu di mana kita bantu. Ya consultation sebenarnya buat screening aja. What do you need gitu kan? Exactly. Yes. So that ya. Jadi lu sebenarnya dokter CEO ya mungkin ya. Nah, lebih dari teman dokter CEO. Waduh, mantap deh kalau bisa begitu. Jadi pengen jadi teman baiknya CEO. Ya. How many teams do you have now? Teman CEO? 20. Oke. Udah berapa perusahaan? Banyak sekarang? Banyak. Udah nggak dihitung lagi. Soalnya masalahnya kan ada yang memang kita juga ada services kayak contohnya kreatif. Jadi kalau cuma perlu kreatif doang juga bisa, social media juga bisa, rekrutmen dan segala macam. Lumayan banyak sih gitu. Ya 50 sih udah pasti lebih lah ya. Cuman nggak tahu udah sampai 100 atau belum, ada no. Cuman is it kind of like startup atau enggak? It's not startup, it's conventional company ya biasanya. Startup. Makanya tergantung ya, definisi startup kan macam-macam kan, ada yang digital startup. Kan sebenarnya startup itu kan lebih ke arah perusahaan baru mulai gitu ya. Startup jadi, tuh maksud gua lu mungkin bukan startup itu. Maksudnya lu bootstrapping atau lu bootstrapping. Berarti lu ya kalau startup kan what means by startup tuh lu kejar funding, lu yang penting tuh get market share gitu loh. Startup kan begitu tuh growth-nya tuh, CAGR-nya kan masih cepat gitu loh. Enggak. Kalau gua enggak memikir ke arah sana. Tapi open enggak? Ya open one day gitu. Tapi sekarang ini ya enggak. Lebih ke arah ya yang kita hitung adalah berapa banyak company yang benar-benar bisa kita bantu. Gitu, lebih ke arah situ sih. Berarti itu lebih ya menurut gua sih itu it's a conventional ya berarti ya. Karena konvensional soalnya lu juga bootstrapping, lu juga nggak terlalu kayak ngejar growth kan tanda kutip. Ya you want growth lah, cuman I want growth, tapi nggak sampai yang extreme growth sampai untuk dapat investor nggak. Ya, you're not chasing growth at all cost gitu loh maksudnya. Iya, benar. Kalau startup kan they don't care gitu. They burn money gitu. Yes, enggak, gue enggak. Tetap ya kumpulin profit. Itu tetap cuan kan? Harus tetap cuan. Mashabnya tetap cuan. Harus tetap cuan lah, gila. Nah terus akhirnya itu jadi teman CEO juga membantu Indoreksa. Jadi akhirnya semua yang services yang tadinya Indoreksa punya, jadi akhirnya sekarang services itu ada di teman CEO. Gitu. Nah pada saat itu terjadi, gue jadi lebih lepas lagi karena sekarang gue punya satu tim yang bisa manage Indoreksa untuk hal-hal yang tadi, yang services tadi. Nah terus habis itu juga dia juga bisa manage banyak perusahaan lain. Jadi udah punya berapa perusahaan nih Bapak Bos Irwan Rosali? Punya berapa perusahaan? Ya 2 itu. Indoreksa, teman CEO. Enggak lah, nggak sampai jangan ada gurita-guritanya udah kemana-mana. Ya amin lah, kita lihat aja. Jadi kawan scale up kalau yang punya perusahaan yang kalau mau dibantu ya CEO-nya boleh langsung nanti mampir, ada sosial medianya atau website-nya ya? Ya, teman CEO. Oke. Di Instagram ada. Teman CEO ya. Nanti kita kasih linknya juga di bawah ini. Terima kasih. Ya, jadi nanti kalau mau tuh boleh langsung mampir ke teman CEO, nanti dibantu ya. Amin. Yes.
Terima kasih. Ya. Nah terus ini kayaknya Pak Irwan ini memang aktif sekali ya. Abis itu juga sekarang di Ratu Pertiwi Group ya, RPG ya. Yes. Nah, ceritanya gimana tuh? Dari Indoreksa, teman CEO, Ratu Pertiwi. Lompat-lompat terus ya. Ya, stepping forward, that's good. Ya, jadi di teman CEO ini kita kan banyak klien. Nah, mungkin sebelumnya gini kali ya, pas teman CEO itu kan sempat ada pada saat kita ketemu klien-klien ini kita jadi temenan lah ya sama CEO yang ada. Nah, abis itu ketemulah sama Ratu Pertiwi Group. Nah, kebetulan ketemu sama board of director-nya dan sebagai founder juga gitu, Bu Vivi Tolge namanya. Nah, pas ketemu sama dia, terus kita masuk sebagai vendor. Jadi kita ngomongin tentang sistem, ngomongin tentang rekrutmen, branding dan segala macam. Nah, terus gue melihat ada satu kebutuhan juga gitu, yaitu manajemennya. Nah, balik lagi, the same reason kenapa gue bangun teman CEO adalah gue tuh paling greget, beneran serius, ini greget banget kalau misalnya gue ngelihat satu perusahaan yang very potential, tapi bisa dikembangin gitu. Gitu. Tapi potensialnya masih belum tercapai, makanya namanya potensial kan. Nah, itu kayak gue gemes banget dan gue melihat kayak ini BOD-nya ada 3. Ini 3 wanita super ini. Bu Vivi, Ana sama Susi. Nah, mereka ini luar biasa lah. Nah, cuman gue melihat kalau misalnya ini ada satu hal yang gue bisa dan gue bisa membantu di situ. Jadi mereka tuh punya strength masing-masing. Dan I have another strength yang mereka nggak punya. Gitu. Jadi pada saat gue ngobrol sama mereka dan gue bilang ini perusahaan potensial banget. Dan yang gue suka dari mereka adalah they have very big vision. Gitu. Nah, jadi gue bilang ya udah gitu. Gimana kalau misalnya gue bisa kembangin ini lebih lanjut. Nah, mereka tertarik dan akhirnya ya udah. Disitulah dimana akhirnya gue nyemplung masuk ke dalam. Pertama-tama hanya manage beberapa divisi. Tapi akhirnya CEO-nya waktu itu resign, jadi akhirnya gue pikir ya udah oke, nggak apa-apa, gue take over as the CEO. Ya gue coba beresin semua yang perlu diberesin di Ratu Pertiwi Group gitu. Karena ya again Indoreksa udah lumayan stabil, teman CEO juga bisa jalan sendiri. Nah gue again karena pada saat greget ini, terus gue pikir yes, I think I can manage the company untuk bisa lebih besar dan lebih baik, untuk mencapai visi yang mereka sudah set. Keren banget. Amin. So, berapa lama ya di RPG ya? Ratu Pertiwi Group 1 tahun lebih. 1 tahun lebih ya? Nggak berasa. Iya, very fast ya? Cepet banget. Iya, kayaknya waktu itu ketemu lagi pandemi itu ya? Iya. Tiba-tiba kita udah lost kontak kan, udah lama lost kontak, terus tiba-tiba nggak taunya pas kita meeting katanya Erwin. Gue sih stalking lu terus, lu kan artis. Buset, enggak lah. Iya. Ya benar-benar kaget juga waktu itu. Nggak nyangka. Gara-gara jeda Hercules. Yes. Jeda Hercules yang mempersatukan kita. Amin. Ya, Amin. Sebenarnya cuan sih yang mempersatukan kita. Purpose yang sama. Ya, purpose yang sama. Oke, jadi Ratu Pertiwi Group dan ya we hope ya waktu itu kan juga karena pandemi ya, jadi ya semua di pandemi pun susah ya kayaknya ya. Tapi sekarang udah bounce back ya. Udah. Hopefully everything udah stabil lah ya, hopefully gitu. Sekarang kan ya orang masih bertanya-tanya, one, is it the right time untuk invest balik? Is it the right time untuk kalau di dunia retail? Is it the right time untuk buka lebih banyak toko dan segala macam ya? To be honest, we don't know. Gitu. Cuman ini kan sekarang ya kita nggak tahu COVID ke depannya gimana, kita juga nggak tahu sekarang resesi seperti apa. Tapi ya be wise aja lah dalam melakukan investasi ya gitu. Cuman kalau gue lihat ya sekarang ini memang penjualan kita ini di tahun ini ya prediksinya bisa balik pas sebelum pandemi. That's awesome. Gitu. Dan udah kelihatan lah data-datanya, so it's good. Hopefully ya udah nggak ada masalah-masalah yang terlalu signifikan lah ya, gitu di dunia retail. Is there aggressive expansion plan coming soon? Maybe next year ya mungkin. Lihat wait and see dulu ya. Kita sih udah mulai agresif. Oh udah agresif ya. Udah. Oke. Jadi gue kayak
yakin gak ya timingnya gitu. Tapi ya soalnya kita ngeliat banyak opportunity gitu. Pada saat orang masih back and forth, masih yakin gak ya, ya di situ kita lagi coba lebih agresif lah. Gitu. Tapi again tetap being wise gitu, nggak akhirnya gila, geber kemana-mana terus kalian kelibet, enggak. For me, I think kalau misalnya kita boleh agresif, tapi secara financially kita konservatif, yes, I think it's okay gitu. Yes, itu penting sih. Ya, tapi lu agresif kalau sampai lu tanda kutip ya utang lilit utang, nah maybe that's udah sign-nya kita harus agak ngerem gitu ya mungkin ya. That's what I think gitu. Ya kan kita udah bisa belajar dari banyak startup yang akhirnya tutup kan. Ya, betul. Karena mereka ya that's the danger of startup. Startup good thing-nya it can solve problem fast because it grows really fast. Yes. Tapi jeleknya when it stop growing, terus fundingnya stop ya mati lo gitu loh. Ya benar. You just have to find the balance sih sebenarnya. Maksud gue, lu mau super agresif, bagus nggak bagus aja. Tapi lu mau super konvensional, super safe, bagus nggak bagus juga. But you just have to have the balance aja. Kapan lu mau super agresif, kapan lu konvensional gitu. Makanya kalau gue selalu ngeliat secara struktur kan, makanya kenapa bagian sales sama bagian finance mereka selalu biasanya berantem. Karena that is how a company have a balance. Betul. Kalau cuman di drive-nya sama sales doang, wah sales mana ngeliatin itu duit ada berapa, profit ada berapa, pokoknya gue market share, omset kan. Tapi pada saat finance yang kasih tahu, tunggu ya, itulah the balance of the three superwoman ini. Gitu. Ada satu yang kuat di finance, satu kuat di visi, satu kuat di operational, gitu. Nah gue di structure, gitu. Oke. Nanti kalau gue mau pensiun gue hire teman CEO aja lah. Ya lah, gue juga harus banyak belajar dari lu, buset lu bisnisnya mantep. Sama-sama. Bro, lu kan juga tadi gue udah ngomong nih di awal lu TikTokers ya. Gimana tuh ceritanya bisa mulai Super Bean Family? Keren banget. Nah. Ini sesuatu hal yang di luar rencana sih sebenarnya. Maksudnya ya selama ini kan kita mikir bisnis. Cuman cuman pas pandemi kemarin memang kan ada extra time. Mana kita semua yang tadinya mobile, keliling bisnis, melakukan ketemu orang segala macam, tiba-tiba semuanya stop. Jadi bisnis tetap berjalan tanpa ada additional ketemu orang dan mobile. Jadi kan secara waktu banyak yang berkurang. Jadi di rumah akhirnya gue sama keluarga ngobrol kayak, why don't we do something gitu. Secara ya udah kita share apa kayak gitu. Dan ini penting ya, maksudnya banyak orang pengen banget masuk ke dunia sosial media, banyak pengen, ya kan selalu mikirnya adalah pengen influence atau pengen followernya naik, pengen terkenal secara cepat. Nah banyak yang begitu sekarang nih. Tapi akhirnya mereka berusaha untuk share something yang mereka sebenarnya itu bukan hidup mereka. Ya akhirnya stretch themselves, akhirnya malah jadi nggak jalan gitu. Nah kalau kita mikir kayak, ya udah kita pengen share sesuatu yang kita udah punya. Apa sih sebenarnya yang kita punya as a family? Nah kenapa gue pengen melakukan ini as a family? Karena gue pengen my kids untuk merasakan sesuatu hal yang nggak cuma dari sekolah gitu. Yuk mau nggak kita do something yuk gitu, yang berhubungan sama branding atau apapun. Nah di situ akhirnya kita ngeliat, gue sendiri pribadi gue ngeliat kayak keluarga kita seru nih. Gitu. Anak-anak gue terus terang I'm happy with my kids, I'm happy with my wife. Dan kayak itu ya seru aja gitu berempat. Nah sedangkan gue ngeliat banyak keluarga-keluarga yang bawaannya tuh tensi mulu. Gitu. Kalau ditanya mau nggak lu punya happy family, mau banget. Tapi kenyataan sehari-harinya tuh tensi mulu kayak, woi jangan begini gitu. Udah kerjaan PR belum? Lu gimana sih gitu? Apalagi gak fun gitu ya. Gak fun, apalagi kadang-kadang suka ngomong gini aja nggak bisa. Nah kayak gitu-gitu loh. Kayak itu kan masuk ke otak anak-anak terus kan. Nah akhirnya kita pikir how about if we share sesuatu hal yang memang kita lakukan secara seru gitu. Karena kita pengen mengingatkan keluarga-keluarga, terutama parents, kalau misalnya membangun keluarga harusnya seru gitu. Jadi itu tagline kita, membangun keluarga harusnya seru. Nah yaudah akhirnya kita bikin sesuatu hal ya dan gua kan memang sebelumnya memang udah ngerti secara konten, makanya gua udah ada lampu, udah ada mic segala macem gitu kan. Tadinya mau bikin konten untuk teman CEO dan segala macem. Tapi why not we do it for as a family? Nah gue cari referensi dong, nggak nemu. Susah banget nyari referensi yang kita mau tentang family gitu, susah banget. Nah waktu itu kita mikir, aduh kenapa sih susah begini gitu. Ya udah akhirnya kita bikin, pertama-tama di YouTube, nggak banyak view, ya siapa kita gitu kan, viewnya sedikit.
Ya udah, tapi again inilah di mana penentuan apakah lu mau terus jalanin atau lu mau stop. Biasanya kalau misalnya it's not what you have, ini sesuatu hal yang lu paksakan. Misalnya lu nggak suka lu bukan orang yang suka lompat-lompat restoran, tapi lu berusaha jadi food blogger atau food vlogger gitu. Ya lama-lama lu capek lah dan lu harus invest duit kan buat itu. Sedangkan kalau emang udah biasa lompat-lompat restoran ya duitnya emang udah begitu. Nah akhirnya di situ karena kita memang lakukan ini, karena kita memang melakukannya setiap hari di depan atau di belakang kamera, ya udah tetap kita jalanin. Yang penting ada satu orang aja yang berasa terbantu. Oh iya seru ya kayak gini, gue mau deh family gue kayak gitu. Kita udah happy gitu. Karena nggak ada extra investment yang perlu kita lakukan toh. Ya udah akhirnya kita lakukan terus. Akhirnya viewersnya tambah naik, tapi ya sedikit lah ya, benar-benar sedikit banget. Ya udah anyway tetap jalanin. Nah one day kita pikir masukin di TikTok aja yuk. Karena kalau TikTok lebih cepet kan. Lu cuman 30 detik juga udah bisa di-post, 1 menit juga udah bisa di-post gitu. Tapi dengan setup yang tetap lebih profesional gitu, nggak sembarang. Tetap pakai lighting semuanya terang dan kita bikin semua ya secara proporsional tetap bagus. Ya udah kita masukin TikTok, viewers sedikit, tapi tetap kita jalanin. One day ada satu konten kita tiba-tiba tuh tadinya FYP. Kayaknya ya FYP tapi mungkin dalam skala lebih kecil lah ya. Jadi tiba-tiba yang lihat belasan ribu orang. Kaget dong kita. Wih, yang biasanya cuma paling puluhan, paling 100-200 udah happy banget gitu. Belasan ribu. Kita kayak, I think we're doing the right thing nih gitu. Ya udah kita lakuin lagi. Nah, abis belasan ribu pas kita post berikutnya cuma balik lagi ratusan, follower kita juga sedikit. Nah, akhirnya ada satu yang konten yang memang waktu itu pas lagi dilema orang-orang antara sekolah itu mau offline, tetap online atau udah mau mulai offline. Nah terus gue ngangkat satu konten yang ya pokoknya kelucuan lah, olahraga via online gitu. Jadi bisa dikadalin sama anak-anak gitu. Gue bikin itu satu. That is when boom banget sampai ya banyak banget yang lihat, teman-teman gue sampai bilang, oh gila nih lucu. Nah itu di situ kalau nggak salah sampai puluhan ribu view. Nah dari situ follower mulai naik. Nah terus kita bikin konten. Nah dari situ konten-konten kita viewersnya banyak. Nah dari situ terus followers naik sampai sekarang 70.000 followers gitu. 700.000 followers. Ya. Jangan merendahkan diri. Ya gitu, jadi ya amazing sih. Ya, jadi endorsement kayak udah banyak nih ya. Ya ada lah. Tapi kan sekali lagi karena gua sendiri lebih banyaknya melakukan bisnis, jadi ya endorse ya hanya bisa beberapa doang lah. Ya, kalau butuh manajer ya kita siap. Siap, oke pasti. Ini teman CEO, ini manajer TikTokers. Iya. Teman TikTokers. KOL management. Ya, KOL management. Oke. Bro, ini mungkin terakhir ya. Ini kan mungkin kawan Scale Up juga banyak yang amazed ya, Pak Irwan Rosali ini multi profession, perusahaannya banyak, sibuk, aktivitas, quite active at church also, right? Terus lu juga family-nya happy gitu kan. Maksudnya lu bukan sibuk, anak lu terbengkalain gitu kan. Nah itu gimana sih lu bro cara bagi waktunya gitu loh. Kayaknya you can be everywhere gitu. Ya, oke, yang pertama-tama adalah gua udah make that decision di mana jangan sampai my allocation of time buat bisnis itu mempengaruhi my allocation time buat family. Ya ada momen-momen di mana akhirnya family jadi lebih sedikit, tapi ya cuman sebentar karena memang ada yang urgent atau apapun, tapi habis itu harus dikembalikan lagi gitu. Jadi itu yang pertama. Jadi kalau mau bisnis gue sekarang ada 2, ada 3, atau nanti pun ada 50 sekalipun, the time still the same time. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah gimana akhirnya bisa manage time yang ada ini yang buat bisnis, ya again bangun tim. Jadi benar-benar harus tim yang solid, dan kalau itu udah solid baru gue bisa move on to whatever other project yang pengen gue lakuin gitu. Itu pertama. Nah kedua adalah gue masih inget banget waktu itu dikasih tahu sama my friend Ari M. Wibowo. Dia bilang gini, Wan, it's not the time buat lu akhirnya allocating time lagi gitu. Karena at the end of the day waktu lu udah segitu-gitunya aja. Apalagi kalau lu makin berumur, waktu itu makin cepet banget rasanya. Jadi it's no longer about
dividing your time atau allocating your time. It's about integrating your time. Maksudnya apa integrating your time? Ya itu. Jadi kalau dulu tuh gue masih ada, oke, ini waktu untuk gue olahraga. Nah, ini ada waktu untuk gue sama family. Nah, integration of time adalah pada saat lu olahraga bareng family. Gitu. Jadi akhirnya dulu gue olahraganya, akhirnya gue pilih gue nggak nge-gym lagi, nggak badminton, tapi gue pilih trampolin. Trampolin tuh bener-bener bakar kalori banget, building muscle banget, tapi lu bisa have fun bareng-bareng sama keluarga. Itu sebelum pandemi ya, sekarang trampolin ya nggak bisa lah karena kena muka dan segala macam. Nah jadi bikin sendiri di rumah bisa. Nah tapi trampolin gede bisa lompat dari satu trampolin ke trampolin lain. Nah rumah gue nggak cukup gede bro. Beli rumah yang gede. Ya oke, lanjut. Amin. Nah jadi ya itu pada saat kita ngelakuin seperti itu, jadi akhirnya waktu yang ada tetap kita bisa multiply jadinya. Contoh pas kemarin gue harus ke Surabaya waktu pandemi udah agak COVID udah agak mereda, gue ke Surabaya karena perlu survei pasar dan segala macem. Ya akhirnya gue bawa juga anak-anak gitu sama istri juga. Nah di situ di tengah-tengah ada hari libur kan. Nah, pas hari libur itu ya akhirnya gue paksakan untuk ke Batu. Nah ke Batu sama anak-anak, enggak lah. Terus ya sama anak-anak ke sana ya jadi ada have fun-nya lagi, tapi besoknya bisa balik kerja lagi gitu. Jadi ya gitu, integrating time-nya dan mereka jadi appreciate juga dan nggak merasakan kayak seolah-olah kehilangan sosok ayah gitu atau sosok suami. Itu sih how I manage things gitu. Oke. Ya, jadi itu kawan scale up kita bagi waktu harus, tapi sebenarnya ya berarti kita bagaimana doing it secara pintar gitu ya. Yes. Integrating your time. Oke. Mungkin dari lu ada pesan terakhir buat kawan scale up, silakan. Oke, yes. Balik ke my biggest mistake selama ini. Itu adalah me being chief everything officer terlalu lama. Gitu. Jadi kalau gue ngeliat balik lagi, gue soalnya sering banget kilas balik awal-awal gue yang terutama 15 tahun di Inorexa itu kayak if I can balikin waktu, gue akan do it better. Nah dalam arti apakah lu gak boleh jadi chief everything officer? Enggak, ada saat-saatnya lu butuh melakukan itu karena apalagi lu belum bisa hiring orang kan. Tapi jangan lama-lama. Pada saat your business udah mulai lebih besar, udah langsung immediately cari orang-orang yang perlu, cari mentor-mentor yang perlu. Jangan sendirian walaupun lu tahu lu bisa melakukan banyak hal. Jangan sendirian, terus lu building itu terus sehingga ini bisa the ball can roll by itself. Gitu. Supaya akhirnya lu jadi yang di atas itu nggak fokus hanya ngelakuin prettil details gitu. Tapi bisa membantu banyak, bisa melihat bigger perspektif sehingga solusi-solusi kreativitas ide-ide lu tuh bisa keluar semua. Itu sih yang paling penting. Siap. Oke kawan scale up, jadi hari ini kita udah belajar ya dari seorang yang multi talenta, multiple source of income juga ya. Keren banget ya, jadi saya juga belajar banyak dari beliau. Jadi kita belajar bagaimana kita itu harus bangun tim. Kita juga bukan hanya bagi waktu, tapi mengintegrasikan waktu kita. Ya, jadi kita lebih smart dalam kita atur waktu kita. Thank you banget bro. Thank you so much. Ya, mungkin itu aja kawan scale up. Nanti jangan lupa kalau mau lihat kontak Pak Irwan untuk di teman CEO-nya nanti klik link di bawah aja. Ya. Sekian dari Ko Erwin, tetap semangat belajar bisnis. Salam cuan.